nanti kita akan betul-betul bisa melihat bahwa syirik itu bukan hanya menyembah berhala, syirik itu bukan hanya menyembah patung. Itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan asyirku fi hadhil ummah akhfa min zabibin namlah. Ketika Rasulullah berkata, syirik yang terjadi di tengah umatku itu lebih halus daripada seekor semut. Artinya kadang-kadang orang tidak sadar, tidak paham, dianggap enteng, dianggap biasa, tapi bisa jadi itu sebenarnya perkara syirik, saking halus. Misalnya, kita lihat tentang perkara kecintaan ini. Mungkin banyak yang tidak menyadari. Ketika di dalam kehidupan seorang muslim ternyata ada yang lebih dicintai, ada yang lebih dicintai dibandingkan cintanya kepada Allah. Nah, disitulah pada saat itulah seseorang tengah melakukan yang namanya syirik kecintaan. Karena seharusnya di dalam kehidupan seorang mukmin kecintaan yang terbesar harusnya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, dan perbuatan syirik kecintaan ini termasuk kategori syirkul akbar, ya syirik besar, dan ini termasuk kategori pembatal keimanan. Jadi nanti kita harusnya berlatih. Kalau kita betul mengaku seorang mukmin, harus bisa mengelola kecintaan yang ada pada diri kita, harus bisa memanagenya dengan benar. Apabila kita tidak bisa kelola kecintaan ini dengan benar, salah-salah kita terjerumus kepada kesyirikan yang namanya syirkul mahabbah. Yaitu ketika dalam hidup ini sadar atau tidak ada yang lebih kita cintai selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat kedua dan ayat ketiga, keterangannya yang pertama. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ya, Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, itu semuanya punya Allah, ya. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu punya Allah. Artinya apa? Di sini para jamaah sekalian, saya ingin sampaikan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh punya rasa memiliki. Ini sudah salah. Kalau di dalam hidup ini kita sudah mulai menumbuhkan rasa memiliki, jelas ini sebuah kesalahan fatal nanti. Karena kita tuh nggak punya apa-apa. Semua alam raya ini punya Allah. Diri kita pun punya Allah. Pasangan kita itu punya Allah. Anak kita, keluarga kita, harta kita, jabatan kita, itu punya Allah, bukan punya kita. Jangan pernah punya rasa memiliki. Yang benar apa? Harusnya kita punya rasa diamanahi. Ini semua amanah. Ini semua titipan. Satu saat amanah ini akan diambil sama yang punya. Ya, semua ini amanah. Allah titipkan kita harta, keluarga, kedudukan, kesehatan, agama. Ini titipan. Satu saat akan diambil sama yang punya. Coba bayangkan apa yang terjadi ketika seseorang yang sudah tertanam di dalam dirinya rasa memiliki yang kuat, tiba-tiba apa yang dimilikinya itu hilang dari sisinya. Apa yang terjadi? Kegoncangan hidup, hidupnya goncang. Dia nggak siap apa yang dimilikinya itu tiba-tiba hilang, ya kan? Banyak orang stres, coba lihat. Stres, kedudukannya hilang, pasangannya hilang, jabatannya hilang. Sampai dia bilang, ya Allah, kenapa engkau ambil anak saya? Kenapa nggak aku saja ya Allah? Gitu. Ya, ketika anaknya dicabut nyawanya, pasangannya nggak rela, dia nggak rela. Kenapa dia ya Allah? Kenapa nggak saya aja ya Allah? Dan macam-macam ratapan dan keluh kesah yang merusak iman. Pertama Allah katakan Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Kecelakaan bagi orang kafir, bagi mereka siksa yang pedih. Saya harus ulang-ulang ayat ini, tolong diingat ya. Di dalam ayat Allah itu banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan begini. Wa wailul lil kafirina. Kecelakaan buat orang kafir. Ini tolong diingat. Orang kafir itu hidupnya celaka. Tidak ada kebaikannya, tidak ada. Mau sehebat apapun dia punya kedudukan, harta dan segala macam, orang kafir itu nilai hidupnya celaka. Tidak ada kebaikan. Orang itu mulia dan baik karena dia punya iman.
Meskipun tidak punya harta, kedudukan dan jabatan, tapi kalau dia beriman, itu dalam pandangan Allah jauh lebih baik dan lebih mulia. Maka saya sering bilang, tolong jangan suka mengarang-arang, ya. Nah, ini kan kadang-kadang mungkin nggak sadar ya, suka nggak paham. Saya sering bilang, umat Islam itu kadang-kadang suka nggak sadar. Dia bilang begini kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, nah gitu. Coba, salam sejahtera itu buat siapa? Ditujukan buat siapa? Assalamualaikum buat siapa? Buat orang Islam. Itu salam sejahtera buat siapa? Apa artinya itu salam sejahtera itu artinya? Keselamatan dan sejahtera. Sekarang saya tanya, benar nggak orang kafir itu selamat dan sejahtera? Jadi maksudnya jangan ngarang-ngarang. Ini kadang-kadang kita beragama pakai logika, pakai rasio, atau pakai perasaan. Padahal Allah katakan wa wailul lil kafirin. Orang kafir itu celaka. Bagaimana ada keselamatan pada mereka itu bagaimana? Bagaimana ada kesejahteraan? Kalau orang kafir itu selamat dan sejahtera, ya ngapain kita jadi orang Islam? Ya sama aja, dia selamat juga, sejahtera. Rasulullah itu kalau mengucapkan salam sama orang kafir, lihat ya. Assalamu man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Begitu. Itu salamnya Rasul kepada orang-orang kafir. Assalamu man ittaba'al huda. Keselamatan bagi siapa yang mau mengikuti petunjuk. Kalau dia mengikuti petunjuk selamat, nggak mengikuti petunjuk nggak bakal selamat. Begitu. Itu salamnya Rasul. Wa wailul lil kafirin, kecelakaan bagi orang kafir itu. Min adzabin syadid, bagi mereka akan dapat azab yang pedih. Hanya saja lihat di sini siapa yang dimaksud orang kafir di ayat ini. Nah, lihat. Nah, di sini kita juga diajarkan ternyata orang kafir itu nggak mesti orang itu yang di luar Islam, ya. Orang kafir itu nggak mesti Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, nggak mesti. Ternyata di dalam ayat ini Allah jelaskan yang juga termasuk orang kafir itu adalah alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Coba bayangkan, yaitu mereka yang lebih cinta, lebih suka kehidupan dunia daripada akhirat. Lihat, dalam pandangan Allah, orang yang lebih cinta dunia daripada akhirat itu kafir. Coba. Makanya tadi saya katakan ini bukan perkara biasa, ini perkara fundamental yang orang mungkin tidak sadar, tidak paham, dianggap perkara biasa. Makanya termasuk kategori apa tadi saya katakan nawaqidul iman, pembatal iman. Kenapa begitu? Karena Allah menyebutnya dimasukkan dalam kategori kekufuran. Jadi termasuk perbuatan kufur itu dalam ayat ini, satu, lebih cinta dunia daripada akhirat. Kedua, wa yasudduna an sabilillah, suka menghalangi orang dari jalan Allah. Orang pengen serius, orang pengen istiqomah dihalang-halangi. Ini juga termasuk kategori kekufuran. Dan yang ketiga, wa yabghunaha iwaja, dia lebih senang jalan yang bengkok. Dikasih tahu jalan yang lurus nggak mau. Lihat di ujung ayat Allah katakan apa? Ulaika fi dolalin ba'id. Orang-orang seperti ini sesat sangat jauh. Nah, di sini kita harus paham. Ya, coba pertama, kira-kira bisa kasih contoh nggak? Contoh orang lebih cinta dunia daripada akhirat. Nah, kira-kira contohnya apa misalnya? Siapa yang mau kasih contoh? Kira-kira lebih cinta dunia daripada akhirat itu gimana contohnya? Tidur kesiangan. Oh betul, subuh kesiangan. Oh, pilih tidur daripada subuh. Gitu ya, sengaja. Sengaja milih tidur gitu ya. Yang lain mungkin mau kasih contoh, ada contoh lain? Ya, melalaikan waktu sholat karena urusan duniawi gitu ya. Iya, macam-macamnya banyak ya. Dia sih sholat. Orang ini sholat, tapi sholatnya apa, lihat? Udah mau habis waktunya baru sholat. Lihat kayak gitu. Udah mau habis waktunya baru sholat. Udah gitu sholatnya ngebut lagi, gak ada tumak ninahnya.
Kita tanya, itu sholatnya buat Allah atau buat siapa? Kok sholat kayak begitu? Udah mau habis waktunya baru sholat. Ya, kecuali karena alasan-alasan khusus. Beda ya. Ini kita berbicara dalam kondisi umum. Sebenarnya tidak ada perkara khusus yang menyebabkan dia begitu, tapi memang sengaja begitu. Udah mau habis baru sholat. Udah gitu sholatnya ngebut, nggak ada tumaninahnya. Kita tanya, itu sholatnya buat siapa? Buat Allah atau buat hawa nafsunya? Kalau buat Allah, Allah nggak butuh sholat seperti itu. Allah itu nggak butuh amal ibadah asal-asalan. Orang itu dikatakan, ya, orang itu dikatakan lebih cinta dunia daripada akhirat ketika seseorang itu selalu saja menjadikan perkara dunia sebagai skala prioritas. Nah, lihat, itu dia. Di situ kita bisa lihat orang ini lebih cinta dunia atau akhirat, mana yang dia jadikan sebagai skala prioritas dalam hidupnya. Kalau selalu yang dijadikan skala prioritas ini urusan dunia, sementara urusan akhirat itu selalu dia abaikan dan sengaja diabaikan, di situ sebenarnya orang ini memang tidak punya cinta akhirat. Pokoknya kalau untuk urusan agama, lihat, kalau untuk urusan agama itu dikasihnya apa? Ya, untuk urusan agama cuma dikasih waktu-waktu sisa, tenaga-tenaga sisa, harta-harta sisa, dan perhatian-perhatian sisa. Kalau untuk agama selalu begitu, diberikan yang sisa-sisa. Tapi kalau untuk dunia, coba perhatikan, untuk dunia, waktu selapang-lapangnya, ya, harta sebesar-besarnya, perhatian sepenuh-penuhnya. Untuk urusan dunia, mau jauh kayak apapun, besarnya biaya sebesar apapun, mau dia kejar. Tapi kalau untuk urusan agama, baru jauh dikit aja udah ngeluh. Ada biaya sedikit, udah protes, gitu deh. Tidak bisa menjadikan perkara dunia ini sebagai skala prioritas. Nah, di sini kita berlatih. Contoh misalnya tadi tentang sholat subuh lah ya, gitu ya, atau yang lain-lain. Dan kita lihat banyak nggak orang Islam yang sifatnya seperti itu, banyak nggak? Nah, coba kita lihat tentang yang namanya sirkul mahabbah ini, orang nggak sadar dia sholat, orang dia merasa jadi orang Islam kok, dia ibadah, tapi begitu sebenarnya dalam dirinya. Jadi dia melaksanakannya itu kalau menguntungkan dunia baru mau dia kerjakan. Kalau merugikan duniawinya itu dia cari-cari alasan untuk tidak mengerjakan perkara agama itu. Hati-hati ya para jamaah sekalian. Di sini kita melihat ya bagaimana Allah memberikan penjelasan ketika orang itu lebih cinta dunia daripada akhirat, kedudukannya bukan main-main, batal imannya itu. Ya, imannya batal. Orang tua, banyak orang tua itu sibuk ya, anaknya dikursusin macam-macam, kursus bahasa Inggris, kursus komputer, terus macam-macam. Tapi anaknya nggak ngerti tauhid, ya biasa aja, nggak ngerti akidah, biasa aja. Kenapa? Karena dia pikir agama nggak penting, gitu dia. Agama nggak penting. Ini yang penting nih, belajar nih ilmu-ilmu duniawi. Makanya orang tua itu kalau dapat rapot anaknya, dia lihat rapotnya merah semua, matematik, bahasa Inggris, kelihatan raut mukanya nggak suka, kelihatan. Tapi anaknya nggak ngerti akidah, nggak ngerti tauhid, biasa aja. Kenapa? Agama nggak penting, itu masalah. Orientasi keduniawiannya itu luar biasa sangat besar. Ya, di kepala-kepala orang tua bagaimana mendidik anaknya mau jadi bertauhid kalau mindset daripada orang tuanya seperti itu, menganggap agama ini bukan prioritas. Ya, kita lihat berikutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala menegaskan ada manusia-manusia menciptakan tandingan-tandingan di dalam beribadah kepada Allah. Di sini tandingan yang dimaksud adalah tandingan di dalam perkara kecintaan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Lihat, mencintai sesuatu sama saja seperti mencintai Allah, itu kita sudah dianggap menandingi Allah.
Apalagi lebih kita cintai, itu lebih sesat lagi. Mencintai sesuatu sama saja seperti mencintai Allah, itu sudah salah. Bagaimana mungkin para jamaah sekalian? Ya, kalau kita pikir-pikir tuh, bagaimana mungkin? Kan Allah yang kasih kita rizki, Allah yang kasih kita berbagai macam pemberian. Kok kita nggak cinta sama Allah? Itu aneh. Kita lebih cinta kepada sesuatu yang tidak punya apa-apa. Berapa sih kasih sayang pasangan kita dibanding kasih sayang Allah kepada kita? Ya kan? Berapa sih perhatian orang tua, keluarga kita dibanding perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk? Allah sangat sayang kepada hamba, tapi manusia membalas nikmat Allah itu dengan keingkaran. Ya, padahal di sini dikatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Kalau orang itu beriman, lihat, kalau orang itu beriman amat sangat cinta kepada Allah. Itu kalau dia beriman. Ciri orang beriman itu punya kecintaan yang sangat kepada Allah. Idh yaronal azabu anal quwwata lillahi jami'an. Walau yaral ladzina zalamu idh yaronal azabu anal quwwata lillahi jami'an. Seandainya orang yang zalim itu, yang dimaksud orang zalim di ayat ini adalah yaitu orang yang lebih cinta kepada yang lain itu, ya. Walau yaral ladzina zalamu, seandainya orang yang zalim itu melihat kerasnya siksa Allah di akhirat, niscaya mereka tidak akan melakukan itu. Di akhirat itu, para jamaah sekalian, tidak ada pembela dan tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah hanya akan menolong siapa? Allah hanya akan menolong orang-orang yang dulu waktu di dunianya cintanya kepada Allah. Tapi kalau orang-orang yang lebih cinta kepada yang lain, Allah katakan silahkan minta tolong sama yang kamu cintai itu.